Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi membaca buku The Five Second Rule. Kita sudah sampai di bab-bab akhirnya. Saat ini kita akan memasuki bab 17, perkaya relasi Anda. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, diawali dengan sebuah kutipan, kali ini dari Paulo Coelho. Tindakan berani selalu merupakan tindakan kasih. Lanjut ke bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada dua kata nasihat yang Anda butuhkan guna meningkatkan setiap hubungan. Katakan saja. Saya sedang berbicara pada sebuah rapat penjualan untuk sebuah perusahaan broker retail di Florida. Dan sesudah itu, seorang pria bertubuh tinggi bernama Don mendekati saya. Usianya sekitar 50-an, berjenggot dan mengenakan jaket sport di luar kemeja madrasnya. Dia berkata ingin menyampaikan sesuatu kepada saya tentang The Five Second Rule saya. Don memiliki peraturan versinya sendiri yang telah mengubah hidupnya. Dia telah memutuskan beberapa tahun yang lalu bahwa tidak ada hal penting yang tidak akan disampaikan. Kemudian, dia menceritakan kisah tentang bagaimana karena naluri, dia mendorong dirinya sendiri untuk menceritakan tentang sesuatu hal kepada putrinya yang ternyata mampu mengubah hubungan mereka seutuhnya. Selama bertahun-tahun putrinya, Amber, dan suaminya menerima anggota keluarga yang mengalami kesusahan. Setiap akhir pekan, mereka juga menjadi relawan di lingkungan mereka dan sudah melakukan beberapa perjalanan pelayanan. Don menyampaikan kepada mereka bahwa dia kagum kepada mereka. Dia mengagumi cara mereka menjalani kehidupan serta contoh yang mereka berikan kepada dunia melalui kehidupan mereka. Dia menambahkan bahwa dia begitu bangga kepada Amber sebagai seorang wanita muda. Lalu dia menceritakan kepada saya ini. Tepat sebelum saya mengatakannya, saya begitu ketakutan. Bayangkan, saya takut untuk mengutarakan sesuatu karena saya takut menjadi emosional. Dia berkata bahwa sesudah pembicaraan itu, hubungannya dengan putrinya tidak pernah sama lagi. Kini mereka lebih dekat dari yang pernah dia bayangkan, dan pengalaman itu mengilhami dia untuk menjalani hidup dengan memegang peraturan ini. Jangan biarkan hal penting tidak disampaikan. Keakraban membutuhkan keberanian. Mengambil risiko untuk menjadi emosional atau membuat seseorang kesal agar Anda dapat mengungkapkan diri Anda memang menakutkan, tetapi hasilnya sangat menakjubkan. Saya mengalami keajaiban yang sama dalam sebuah pembicaraan sederhana dengan ayah saya musim gugur yang lalu. Saya sedang dalam perjalanan menuju bandara setelah selesai memberikan ceramah di Miami. Lalu saya melihat pesan dari ayah saya. Telepon ayah segera begitu kamu ada waktu. Ini aneh, saya berkata dalam hati. Saya menelpon ke rumah. Ibu saya yang mengangkat telepon. Hai Mam, aku baru saja mendapat pesan dari Dad yang memintaku agar menelpon dia. Apakah semua baik-baik saja? Kamu harus bicara kepadanya, sebentar aku panggil, kan. Dia meletakkan telepon saat saya mencoba untuk menahannya. Tunggu Mom, ada apa? Saya bisa mendengar bunyi pintu dapur berderit sewaktu dia membukanya dan berteriak memanggil ayah saya. Bob, Mel menelpon. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Awalnya saya menduga saya ada masalah. Saya duduk di kursi belakang taksi merasa seperti anak umur 10 tahun yang akan mendapat hukuman. Bukankah mengagumkan betapa cepatnya pikiran mampu membuat Anda langsung merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi?
Ketidakpastian memicu munculnya kebiasaan khawatir, dan sekarang saya berada dalam keadaan mental lingkaran bagaimana jika. Apakah nenek meninggal? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Apakah dia sedang mengalami kesulitan keuangan? Pasti aku. Apa yang sudah aku lakukan? Apakah Anda memahami apa yang terjadi? Ketidakpastian memicu munculnya kebiasaan khawatir saya. Dalam waktu kurang dari 5 detik, saya meyakinkan diri saya bahwa nenek saya meninggal, bahwa saya telah melakukan sesuatu yang sangat salah, bahwa ayah saya amat kecewa kepada saya, atau bahwa saya akan mengalami masalah besar. Saya mendengar pintu belakang dibuka. Lalu dia berjalan menuju dapur. Dia mengangkat telepon dan dengan nada seakan tidak peduli. "Hai Mel, terima kasih sudah menelpon. Di mana kamu sekarang?" Di ujung telepon saya ketakutan. "Aku di Miami dalam perjalanan menuju bandara. Pesan date membuat aku ketakutan. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah?" Dia tertawa kemudian berkata, "Tidak, bukan tentang kau, Mel, tapi tentang aku. Aku tidak ingin memberitahu kau dan kakakmu sampai aku merasa yakin." Hampir saja saya menjatuhkan telepon. Apakah Dad akan meninggal? Ya Tuhan, Dad mengidap kanker? Dia menyela. "Bisakah kau biarkan aku bicara? Aku tidak mengidap kanker. Aku mengalami pembekakan pembuluh darah dan harus menjalani bedah otak untuk mengangkatnya sebelum gangguan itu membunuhku." Dia lantas menjelaskan kisah selengkapnya. Dia pernah mengalami vertigo dan pingsan waktu sedang bermain golf. Kejadian itu membuatnya harus menjalani pemeriksaan MRI yang mengungkapkan adanya pembengkakan ini. Mereka menemukan masalah ini secara kebetulan. Akhir pekan itu, dia tengah menjalani operasi di Universitas Michigan. Saya terduduk kaku di ujung telepon. Ayah mertua saya meninggal karena kanker tenggorokan. Dalam waktu beberapa detik sesudah mendengar cerita ayah saya langsung teringat pada hari ayah mertua saya menjalani operasi. Hanya sebentar. Para perawat mendorong dia menuju ruang operasi di Memorial Sloan Kettering di Manhattan. Dan sebelum mereka mendorongnya melewati pintu ganda, dia menatap kami semua. Dia tersenyum sambil memberikan lambaian kecil kepada kami. Kami semua tersenyum dan membalas lambaiannya. Dan saya ingat memberi dia acungan jempol. Pada saat itu saya ingat saya merasakan ketakutan yang menusuk. Kemudian dia menghilang lewat pintu ayun. Kami tidak tahu bahwa operasinya akan berjalan tidak sebagaimana mestinya dan bahwa akhirnya komplikasi yang dia alami menyebabkan kematiannya. Saya langsung kembali ke saat sekarang, di kursi belakang taksi sambil mendengarkan ayah saya. Saya membayangkan ayah saya melambaikan salam perpisahan dari lorong rumah sakit, dan saya merasa takut. Saya tidak tahu sebabnya, tetapi saya sungguh-sungguh ingin mengetahui apakah ayah juga takut. Saya mempunyai naluri untuk bertanya kepadanya, tetapi langsung ragu. Saya mulai berpikir, jangan menanyakan itu, dia pasti sedih. Tentu saja dia takut, bodoh. Jangan terlalu dipikirkan dan bersikaplah positif. Jangan membuat dia stres dengan mengatakan bahwa pembengkakan itu bisa pecah. Saat itu adalah momen untuk memberi dorongan. Jangan biarkan hal penting tidak disampaikan. 5, 4, 3, 2, 1. Dad, apakah kau takut? Ada keheningan di ujung sana, dan saya mulai merasa menyesal sudah bertanya. Saya tidak berharap mendengar apa yang dia katakan selanjutnya. Aku tidak takut. Aku tegang, tetapi aku percaya pada ahli bedahku. Kau tahu Mel, sebenarnya aku justru merasa beruntung. Beruntung?
Bukan itu yang ingin saya dengar. Ya, aku punya kesempatan untuk mencoba dan memperbaiki gangguan ini sebelum ia membunuhku. Lagi pula, pada akhirnya, bila terjadi sesuatu, aku tidak akan menyesal. Melihat ibuku merawat ayahku setelah dia terserang stroke atau melihat Susi meninggal akibat ALS sangat mengerikan. Kualitas kehidupan penting sekali bagiku dan kualitas kehidupanku lebih dari yang bisa aku harapkan. Sebagai anak kecil, aku selalu ingin menjadi dokter dan aku berhasil. Bersama ibumu, aku memiliki kehidupan yang luar biasa. Kau dan kakakmu berhasil. Pada dasarnya, aku sudah melakukan persis seperti yang aku inginkan untuk hidupku, dan itulah yang bisa kamu minta. Itu dan lebih banyak waktu untuk menikmatinya. Itu adalah saat paling indah yang pernah saya nikmati bersama ayah saya dan tanpa 5 second rule. Saya tidak akan memiliki keberanian untuk mengajukan pertanyaan itu. Saya hanya duduk di bagian belakang taksi sambil merenungkan semuanya. Kemudian dia menambahkan kalimat ini. Sebenarnya ada satu hal yang ingin aku lakukan. Dia berkata, aku ingin melihat Afrika dan jika aku bisa hidup sampai 90 tahun, aku ingin melompat dari pesawat seperti yang dilakukan George H. Bush pada ulang tahunnya yang ke-90. Aku tertawa. Kau akan melakukannya, Dad. Kau akan melakukannya. Pembicaraan dengan ayah saya itu mengingatkan saya pada sesuatu yang penting. Menunggu waktu yang tepat untuk bersikap jujur dalam hubungan Anda adalah pekerjaan seorang bodoh. Tidak ada waktu yang tepat untuk melakukan pembicaraan. Ajukanlah pertanyaan yang sulit. Katakanlah aku sayang padamu atau luangkanlah waktu untuk mendengarkan. Hanya sekaranglah waktu yang tepat. Kadang pertanyaan itu bukan hanya sulit untuk Anda ajukan, namun sebenarnya ia juga mengakhiri keheningan yang ada di antara kalian. Sudah bertahun-tahun sejak Courtney membiarkan hubungan dengan ayahnya terputus, tetapi dia selalu ingin memperbaikinya. Dia tidak jatuh pingsan atau terlalu memikirkannya seperti yang dulu dia lakukan. Sebaliknya, dia menggunakan 5 second rule untuk percaya pada nalurinya dan mengangkat telepon, lalu menghubungi ayahnya. Dia hanya meneriakkan 5, 4, 3, 2, 1, lalu menelpon dan melakukannya. Hanya dibutuhkan 5 detik untuk mengubah hidup Anda. Mel, saya harus mengatakan kepada Anda bahwa bulan lalu saya mendengarkan Anda di Salt Lake City dan pulang dengan penuh semangat. Saya menggunakan peraturan untuk memulihkan hubungan dengan ayah saya. Sudah bertahun-tahun sejak saya membiarkan semuanya dan melanjutkan hidup saya. Lalu saya duduk di ruangan tunangan saya dan meneriakkan 5, 4, 3, 2, 1. Lalu menelpon dan melakukannya, dan saya tidak pingsan atau terlalu memikirkannya seperti dulu. Jadi saya berterima kasih bukan saja karena sudah membantu saya dalam bisnis saya, tetapi juga secara pribadi. Dan setiap pagi saya juga menggunakan peraturan untuk bangkit dari tempat tidur dan lari. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Courtney. Bersembunyi adalah hal yang dilakukan Mike dalam perkawinannya, sampai dia menemukan keberanian untuk melakukan 5, 4, 3, 2, 1 agar menjadi lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Saya kembali berbicara dengan istri saya tentang masalah yang lebih suka saya hindari. Bukan berarti masalah itu akan hilang karena kepala saya terbenam di dalam pasir atau semacamnya. Dan saya menjadi lebih jujur terhadap diri saya sendiri dan yang paling penting adalah saya menyukai hal itu. Mungkin saya tidak sempurna, tetapi saya berharga. Saya terkejut betapa sangat menyenangkan rasanya menjadi berharga.
Mike. Mike baru saja menceritakan sebuah rahasia yang amat berpengaruh. Agar bisa merasa berharga, Anda harus terlebih dahulu membuat naluri Anda pantas untuk mendapatkan perhatian serta usaha Anda. Anthony juga terkejut bahwa sesuatu yang begitu sederhana, seperti memiliki keberanian untuk menghampiri apa yang biasanya akan saya hindari, mampu menciptakan perubahan yang sangat besar dalam perkawinannya, membantu dia untuk menjadi lebih dekat dengan istrinya, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bahwa sesuatu yang begitu sederhana mampu menciptakan perubahan yang sangat besar, sungguh mengejutkan. Biasanya saya mengharapkan orang lain untuk mengetahui kebutuhan saya dan akan marah lebih sering kepada istri saya bila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi. Saya pikir semua istri pasti mampu membaca pikiran. Bayangkan keterkejutan saya. Dengan menggunakan peraturan untuk sekadar menghampiri apa yang biasanya saya hindari, saya mengambil langkah besar di beberapa bidang kehidupan saya. Saya tersenyum saat mengetik ini. Saya menjadi lebih dekat dengan istri saya dan kebutuhan-kebutuhan saya mulai terpenuhi. Saya tidak tahu bahwa masalahnya adalah sikap diam saya. Anthony. Sebagaimana yang Anthony katakan bahwa dia tidak tahu masalahnya adalah sikap diam dia. Sikap diam selalu menjadi masalah. Memutuskan untuk tidak mengatakan apa yang Anda rasakan, menciptakan apa yang oleh peneliti disebut ketidaksesuaian kognitif antara apa yang sesungguhnya Anda yakini dalam hati Anda dan apa yang sebenarnya Anda lakukan saat itu. Masalah-masalah itu menumpuk dan lama-kelamaan dapat merusak hubungan Anda. Itulah yang terjadi pada Estill selama apa yang dia jelaskan sebagai suatu momen yang biasa. Sebuah pertengkaran bodoh dengan suaminya, mematahkan ranting di hutan yang sunyi, dan tanggapannya langsung, "Saya minta cerai dari dia." Berikut ini adalah penjelasannya. Tiba-tiba saja pikiran saya menjadi terang dan saya menggunakan 5-second rule untuk menyatakannya. Sekarang pilihan sayalah untuk melakukannya atau membiarkan otak saya untuk menarik rem darurat. Saya memilih pada saat itu untuk bertindak. Saya minta cerai. Ketika mengingat kembali, keputusan itu melontarkan hidup saya ke arah yang saya tahu ingin saya tuju. Tetapi saya selalu menundanya. Bukan untuk mengatakan bahwa hal ini mudah, sama sekali tidak mudah, tetapi sedikit pun saya tidak pernah meragukan keputusan saya pada momen bertindak itu, di mana saya memilih untuk bertindak atas apa yang saya tahu benar dan memang saya menemukan diri saya. Ada saat-saat gelap dan kadang kesepian, tetapi yang mengejutkan saya adalah bahwa pada saat-saat seperti itu saya tidak pernah menyesali pilihan saya untuk bercerai. Kita semua mempunyai momen di sepanjang hari kita untuk bertindak atau memilih. Kadang kita menahan diri, kita memilih untuk bersikap hati-hati dan tidak bertindak, tidak mengambil risiko. Saya memilih untuk bertindak, dan pada saat-saat seperti inilah saya merasa sangat hidup. Saya telah menemukan pasangan jiwa saya dan yang terpenting menemukan diri saya yang sesungguhnya. Estill. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa peraturan itu sederhana. Saya tidak pernah mengatakan bahwa mengatakannya akan mudah. Kebenaran adalah jarak terpendek antara dua orang dan sangat mungkin akan menyelamatkan hubungan Anda. Sikap diam menciptakan jarak. Kebenaran menciptakan hubungan yang sesungguhnya, seperti yang disadari oleh Natasha.
Natasha merasa kewalahan dengan hidup. Setelah ibunya meninggal secara mendadak, semangatnya menguap dan dia hanya bisa melihat hal-hal yang buruk pada masa depan. Dia mengkhawatirkan hubungannya dengan kekasihnya dan menggunakan peraturan untuk melakukan 5, 4, 3, 2, 1 untuk berbicara dari hati tentang perasaannya yang sesungguhnya, bahwa hubungan mereka tidak bisa dipertahankan. Dia mengungkapkan bagaimana perasaannya yang sebenarnya, dan hasilnya sangat mengagumkan. Alih-alih memutuskan hubungan, kebenaran justru membuat mereka semakin dekat. Sekarang mereka sudah bertunangan. Memang langkah pertama adalah langkah kecil. Saya bekerja 10 jam sehari dan pada hari Kamis biasanya saya sudah lelah. Saya menggunakan the 5 second rule untuk memberi saya dorongan untuk mengerjakan tugas-tugas pada saat sebenarnya saya ingin menjatuhkan diri di sofa. Saya mendapatkan desakan untuk mengosongkan mesin cuci piring. Saya menghitung sampai 5, bangkit berdiri, mengosongkan mesin, dan selesai. Langkah yang kedua agak lebih besar dan juga berkaitan dengan buku pertama Anda. Saya mengalami masa yang sulit pada awal tahun sesudah ibu saya meninggal secara mendadak akibat kanker. Saya mendapati diri saya sering merasa tidak berdaya dengan kehidupan secara umum. Optimisme yang biasa ada dalam diri saya menguap. Akibatnya, hubungan saya yang sudah berjalan 3 tahun terkena dampaknya. Setiap hari saya merasa gelisah bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan saya khawatir bahwa hubungan saya tidak bisa dipertahankan karena saya tidak bila melihat hal-hal yang baik pada masa depan, hanya lebih banyak hal-hal yang tidak baik. Bulan Juni 2016, setelah menyadari bahwa keadaan saya tidak baik, saya menggunakan the 5 second rule untuk memulai pembicaraan mengenai hubungan saya. Saya menjelaskan bagaimana perasaan saya, serta betapa saya menginginkan keadaan menjadi lebih baik. Tetapi saya tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Dengan sabar, pasangan saya mendengarkan saya. Kemudian kami memanfaatkan waktu untuk berbicara dan terhubung. Akhirnya kami mendapat bantuan dari konselor hubungan guna membantu kami mendapatkan perspektif yang baru. Kami sadar betapa beratnya keadaan yang sudah kami lalui. Betapa kuatnya kami sebagai pasangan dan tidak ada yang perlu saya takutkan bahwa hubungan kami akan berakhir. Sudah 2 bulan terakhir ini kami merawat hubungan kami dan sekarang saya hidup tanpa ketakutan. Saya percaya pada hubungan kami. Hal ini semakin diperkuat pada akhir pekan ketika kekasih saya melamar saya. Tentu saja, saya menjawab iya, dan saya menjadi orang yang paling bahagia, lebih dari yang pernah saya rasakan. Saya tidak tahu apa hasil dari pembicaraan awal saya. Namun, saya tahu saya harus berbicara dari hati dan melihat apa yang akan terjadi. Hasilnya ternyata luar biasa dan saya sangat bersyukur tidak membiarkan ketakutan melumpuhkan saya. Terima kasih sudah membaca. Seringkali kita gagal untuk menghargai kekuatan besar yang tersimpan di dalam momen-momen terkecil dari hubungan kita. Karena hari-hari kita berlalu dengan cepat. Belum lama ini saya mengalami sesuatu yang terjadi yang mengingatkan saya pada pentingnya bertindak perlahan, hadir, mengatakannya, dan mendengarkan saat hati Anda berbicara kepada Anda. Seorang pria mengirimkan pesan melalui Facebook setelah mendengar ceramah saya dan meminta saya untuk memeriksa halaman kenangan untuk seorang teman keluarga bernama Josh Woodruff.
Dia merasa Josh adalah contoh manusia yang menjalani kehidupannya secara utuh, yang mewujudkan 5 second rule. Dengan sendirinya saya mengeklik tautan pada halaman kenangan di Facebook. Hal pertama yang saya lihat adalah postingan dari seorang wanita bernama Mary. Postingan yang indah tentang keakraban dan keterhubungan yang kita semua inginkan dalam hidup serta betapa kita menarik diri dari hal-hal tersebut karena alasan-alasan yang bodoh. 1 minggu sebelum Josh terbunuh oleh pengendara tabrak lari di New Orleans, Mary bertemu dengan dia di toko makanan, tetapi tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Saya akan membiarkan dia menceritakan kisahnya kepada Anda. Mary Daisy Bezis menulis, Josh dan putra saya Jared sudah berteman sejak kelas 2. Kami menganggap keluarga Woodruffs sebagai teman yang amat baik dan sangat kami kagumi. Seminggu sebelum Josh meninggal, saya melihat dia 2 kali di toko makanan. Kali pertama, dia berada cukup jauh dan saya berpikir, oh itu Josh, pasti dia pulang untuk merayakan Natal. Tetapi saya tidak mengatakan apa-apa kepada dia karena saya tidak mau berjalan melintasi toko. Minggu yang sama, saya melihat dia lagi dengan senyumnya yang lebar dan tutup kepala sedang berbicara dengan seseorang. Posisinya jauh lebih dekat, tetapi saya tetap tidak mengatakan apa-apa karena saya harus lari ke toko, cepat-cepat, tanpa make up dan pakaian yang mengerikan, sambil berharap saya tidak bertemu dengan orang yang saya kenal. Saya berpikir, aneh sekali, karena dalam 1 minggu saya melihat dia 2 kali. Maka saya pun berdoa bagi keluarganya dan liburan Natal mereka. Ketika mendengar dia meninggal, saya merasa sangat menyesal karena tidak menyapa dia. Saya tidak tahu bahwa itu akan menjadi saat yang terakhir. Namun, gambaran terakhir saya tentang dia adalah senyumnya yang lebar dan menerangi dunia. Minggu lalu, saya sedang berada di Target dan melihat seorang teman, Jenny, yang berada cukup jauh. Saya sudah berjalan keluar dari pintu ketika saya teringat pada Josh. Saya sedang terburu-buru dan tidak melihat alasan untuk berhenti dan berbicara. Kemudian saya kembali teringat pada Josh. Saya pun membalikan tubuh saya dan berlari menelusuri lorong. Hai Jenny. Postingan Mary menjadi pengingat yang luar biasa bagi kita semua. Kadang tidak ada waktu lain. Ketika hati Anda berbicara, katakanlah, saya menghubungi ibu Josh, Karen, dan dia membagikan sebuah kisah tentang Josh kepada saya. Josh tidak takut pada emosi orang lain. Waktu dia remaja, ibu saya didiagnosis kanker. Saya tahu kami akan kehilangan dia. Suatu hari, saya sedang duduk di ruang keluarga sendirian untuk berpikir dan menangis. Josh masuk, lalu bertanya kepada saya, "Ada apa?" Setelah itu, menatap saya. Dia tidak mengalihkan pandangannya atau beringsut. Dia hanya duduk di sana dan mendengarkan. Sejak hari itu, hubungan kami mulai beralih dari sekadar ibu anak menjadi teman ke teman. Karena dia bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya sebagai seorang manusia. Saya sedih karena tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu Josh. Kelihatannya dia orang yang mengagumkan. Seperti penjelasan Karen tentang dia, Josh adalah contoh melakukan. Dia menetapkan tujuannya dan bertindak berdasarkan tujuan itu. Setelah kematiannya, kami berpendapat bahwa dia menjalani hidup tanpa keraguan.
Dia menutup surelnya kepada saya dengan melampirkan sebuah pesan yang dikirimkan oleh Josh kepada dia dan suaminya pada malam tahun baru, hanya beberapa jam sebelum dia terbunuh. Seperti dikatakan oleh Karen, dia memikirkan, dia mengirimkan, kami akan menghargainya sepanjang hidup kami. Pesan dari Josh to Mark Josh. Sebelum malam dimulai, hanya ingin mengucapkan selamat tahun baru dan bahwa aku sangat bersyukur, sangat bersemangat melihat apa yang akan terjadi pada 2016. Selamat tahun baru, kami sangat bersyukur karena Engkau dan karena kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Dan pada keluarga kita, hati-hati, aku harus mengingatkan itu karena aku ibumu. Jangan biarkan hal penting tidak disampaikan. 5, 4, 3, 2, 1, lakukan dan katakanlah. Semua mimpi kita bisa menjadi kenyataan, asalkan kita mempunyai keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Kekuatan Anda. Kau selalu memiliki kekuatan, sayangku, hanya saja kau harus mempelajarinya sendiri. Glinda, The Wizard of Oz. Hari ini akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Seorang wanita akan meninggalkan pekerjaannya karena dia sangat membenci pekerjaan itu. Dia takut tetapi tetap akan melakukannya. Seorang pria akan membatalkan pernikahannya, sadar bahwa dia akan dibenci karena perbuatannya. Seorang dokter hewan berumur 56 tahun akan memulai bisnis pertamanya. Seorang pengembang aplikasi akan meluncurkan produk pertamanya. Dan seorang anak berumur 15 tahun akan mulai menulis buku masak pertamanya. Seorang bankir akan melamar untuk jabatan eksekutif yang selalu diinginkannya. Dia tidak merasa 100% memenuhi persyaratan, tetapi hal itu tidak akan menghentikan dia untuk mencoba. Kemudian, seorang pria di sebuah bar akan meninggalkan rasa aman bersama teman-temannya untuk berjalan menyeberangi ruangan guna menghampiri seorang wanita yang menarik. Awalnya, dia akan merasa seperti mati di dalam, tetapi hasilnya akan jauh lebih baik dari yang dia perkirakan. Mereka tahu bahwa mungkin mereka akan gagal atau jatuh, tetapi mereka tetap melakukannya. Mereka mendorong diri mereka sendiri meski perasaan mereka menjerit tidak. Mereka merasa takut, tetapi tetap melangkah. Pertanyaannya adalah, mengapa? Jawabannya mudah. Mereka tahu rahasia menuju kehebatan. Ketika hati Anda bicara, hargailah. Lakukanlah 5, 4, 3, 2, 1 dan bertindaklah. Mereka juga tahu pilihannya dan bahwa pilihan itu mengerikan. Kehilangan kesempatan untuk menjadi diri Anda yang seharusnya. Hidup dikendalikan oleh autopilot dan melewati semua keajaiban, kesempatan, dan kegembiraan yang ditawarkan oleh kehidupan untuk Anda. Dan risiko terbesar dari semua itu, meninggal sebelum Anda bisa mendorong diri Anda untuk hidup. Dan di California tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia baru saja mendaftar untuk mengikuti kelas musim panas di bidang keuangan. Gagasan untuk menjadi 44-year-old freshman sangat menantang. Tetapi dia tetap melakukannya karena tidak pernah terlalu tua adalah yang dimaksud dengan menjadi hebat. Dan Frankis, Real Dan Frankis menuliskan, @Mel Robbins, #5second rule. Anda hebat. Sekarang saya mendaftar untuk kelas musim panas. #44-year-old freshman. #never too old.
#bisnis, #finance. Di Honolulu, Shirley mendorong dirinya untuk menjalani kehidupan lagi setelah suaminya meninggal. Dia membiarkan terlalu banyak waktu 5 detik terbuang, percuma, selama 4 tahun terakhir. Sekarang, dia melakukan keberanian sehari-hari. Dia sudah memulainya dengan sesuatu yang kecil, dengan mulai jalan lagi. Satu perubahan itu telah membuka pintu-pintu yang selama ini bertahun-tahun tertutup. Hanya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa Anda telah memberi inspirasi kepada saya untuk kembali jalan. Ini adalah taman yang terdapat di ujung pantai Waikiki. Terima kasih Mel, aloha. Di Santa Monica, California, Julie menggunakan 5 second rule untuk mendorong dirinya agar melakukan hubungan telepon yang membuatnya gugup dan berhasil memperoleh 2 hal, kepercayaan diri yang lebih besar terhadap diri sendiri, serta $5.000 guna membantu penyembuhan kanker pankreasnya. Julie Weiss, Marathon Goddess, menulis, @Mel Robbins, terima kasih atas sumbangan untuk melawan pancreatic cancer yang terjadi karena 5 second rule. Di New Delhi, India, Pulkit mengambil begitu banyak risiko dengan menggunakan 5 second rule, sehingga peraturan itu membantunya berkembang dengan cara-cara yang mengagumkan. Sekarang, dia selalu memberikan usahanya yang terbaik pada apapun yang dia kerjakan berkat peraturan. Dan dia mempunyai sedikit saran untuk Dan. Lulusan kita yang berumur 44 tahun, tetaplah mendorong. Pulkit menyadari kekuatan dari keberanian sehari-hari karena dia baru saja menyelesaikan jenjang sarjananya. Pulkit menulis, Hai Mel, the 5 second rule Anda benar-benar sangat membantu saya, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Mulai dengan mengambil risiko-risiko kecil dari menanamkan peraturan itu, pelaksanaannya, pengaruhnya luar biasa, sungguh luar biasa. Dulu saya seorang introvert, sekarang saya berhasil mengalahkan sifat itu dengan baik. Ya, saya senang bicara. Saya tidak akan bisa mencapai keadaan tersebut tanpa bantuan the 5 second rule. Saya sudah mengambil begitu banyak risiko dengan hidup saya dan menggunakan the 5 second rule telah membantu saya untuk berkembang. Selalu memberikan usaha yang terbaik untuk peraturan. Hasilnya ternyata luar biasa. Saya baru saja meraih gelar sarjana saya. Sesudah mengalami minggu yang sangat menekan di tempat kerja, Kathleen ingin sekadar menyegarkan pikiran dan merasakan sentakan minuman yang pantas diterimanya, dan bukan perjanjian. Tetapi dia melakukan 5, 4, 3, 2, 1, kemudian berkendara melewati mobil-mobil yang sangat dikenalnya di bar. Perjalanan pulang ini menakutkan, tetapi pada saat itu dia menang. Sebagaimana kata Kathleen, betapapun kecilnya perjalanan itu, rasanya seperti sebuah kemenangan. Dan memang demikian. Kathleen menuliskan, Nyonya Robbins yang terhormat, hari Jumat ini, sewaktu berkendara pulang, yang terpikir oleh saya hanyalah the 5 second rule. Dan gagasan bahwa Anda telah mendorong jalan Anda melewati beberapa situasi tertentu untuk membebaskan diri. Saya mengalami perubahan yang sangat signifikan sehingga saya punya waktu untuk berpikir. Tekanan di industri tempat saya bekerja sangat tinggi, sangat berorientasi pada tenggat waktu, sehingga jam kerja saya aneh. Saya pulang kerja pukul 2 siang. Jadi pada hari Jumat ini, sebelum hari libur, biasanya saya bertemu dengan teman-teman di sebuah kedai minum setempat. Minum-minum sedikit sambil berbincang tentang minggu itu. Akhir-akhir ini, saya merasa
seolah-olah sedang menghindar dari hidup saya dan bersembunyi di balik Bombay Sapphire. Bombay Sapphire. Meski enak dan minuman para dewa ini bukan tempat yang baik untuk bermain petak umpet. Sambil turun di pintu keluar yang akan membawa saya ke kedai minum itu, saya mulai tertawa. Jadi ini maksudnya 100% benar. Jadi ini maksudnya mendorong. Dan tidak, aku tidak merasa ingin melakukannya. Saya sadar apa yang saya katakan 100% benar. Tidak, saya tidak merasa ingin pulang. Melihat keuangan saya, berurusan dengan sikap saya yang tidak peduli dengan cara hidup saya ingin menyegarkan pikiran dan merasakan sentakan minuman yang pantas diterimanya dan bukan perjanjian. Tetapi saya pulang. Saya melihat semua mobil-mobil yang saya kenal di tempat parkir dan terus melaju. Percayalah, saya takut dengan perjalanan itu. Betapapun kecilnya perjalanan itu, rasanya seperti sebuah kemenangan. Saya pulang, lalu menyalakan laptop saya, melihat keuangan saya, membuat rencana. Seperti Anda, saya seorang pelari. Saya sedang berlatih untuk lomba ultramaraton ketika mengalami cedera otot Achilles yang ketakutan. Saya berhenti dari masa berlatih. Saya benci pusat kebugaran, benci sekali, tetapi memutuskan untuk kembali sedikit demi sedikit. Saya masih membenci gym. Setelah memutuskan untuk kembali berlatih, saya meminta sesama pelari di forum setempat untuk membantu mencarikan seorang dokter. Sesudah menemui spesialis ini, dia mengatakan kepada saya bahwa masalah dengan Achilles saya bisa disembuhkan. Dan saya harus berlomba lagi pada musim semi 2017. Surel ini juga bagian dari The 5 Second Rule. Saya tidak tahu apakah Anda akan membacanya atau tidak, tetapi saya tetap menulis dan mengirimkannya. Selamat menikmati libur akhir pekan. Di Minnesota, Kelly membuat keputusan 5 detik hati. Dahulu sesudah bertahun-tahun memimpikannya. Dia pindah ke Perancis. Sekarang setelah membuat keputusan itu, ketakutannya pun hilang, persis seperti yang dikatakan oleh Rosa Parks. Dan dia akan menggunakan otaknya untuk mengetahui perinciannya, bukan membiarkan rasa takut menahannya. Mel, terima kasih sudah membagikan 5 detik saya. Sekarang saya pindah ke Prancis. Kelly. Di London, Inggris, Steve mengidap PTSD dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya saat dia sedang berada di atas sebuah kapal feri. Nalurinya mengatakan agar dia mencari pertolongan. Kemudian 5 second rule. Mendobrak masuk, dia menyingkir dari terali pembatas lalu berjalan menghampiri seorang petugas yang bekerja di feri. Dibutuhkan momen terendah dalam hidupnya untuk mengakui betapa dia semakin terpuruk dalam depresi, tetapi dalam kurang dari 5 detik dia melakukan 5, 4, 3, 2, 1 dan menemukan keberanian untuk menyelamatkan hidupnya. Steve menulis, @Mel Robbins, Anda sudah menyelamatkan hidup saya hari ini. Saya hampir saja melakukan bunuh diri. Akan melompat dari feri, 5 detik mendobrak masuk, terima kasih. Mel Robbins menulis, Steve @Montgomery SMS. Apa yang dapat kami lakukan untuk membantu Anda mendapatkan pertolongan? Surel, hello @melrobbins.com. Kami siap membantu Anda. Steve menulis, @Mel Robbins sedang mendapatkan bantuan. Dan akhirnya James. Kisah Steve mengena untuk James, dekat di hatinya. James kehilangan adiknya karena bunuh diri tepat 1 tahun yang lalu. Seperti ditulis oleh James, seandainya saja adik saya melakukan 5, saya tidak pernah dapat mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi saya dapat mengubah diri saya.
Dengan menggunakan 5 second rule, dia mendapat keberanian yang dia butuhkan untuk bangun dan mulai menjalani kehidupan lagi. Sekaranglah waktunya bagi saya untuk melangkah maju, kembali ke minat saya, kembali ke lari saya. James mengambil keputusan 5 detik. Dia melakukan lari 100 mil, 5, 4, 3, 2, 1 untuk mengenang adiknya Patrick. James menuliskan, "Terima kasih banyak. Bagi saya ini adalah bagian penting dari konferensi. Sebelum kehilangan adik laki-laki saya akibat bunuh diri pada 6 Agustus 2015. Saya sudah mengikuti lari setengah maraton 18 kali dan 2 kali maraton penuh. Setelah dia meninggal, saya tidak mampu lari lagi. Lari adalah pelarian saya. Waktu untuk merenung dan berpikir. Saya tidak ingin lagi melakukan semuanya." Anda berbicara tentang prajurit yang siap untuk melompat dari jembatan, tetapi kemudian melakukan 5, 4, 3, 2, 1 dan melanjutkan hidupnya. Kisah itu mengena kepada saya, dekat di hati saya. Seandainya saja adik saya melakukan 5, saya tidak akan bisa mengubah yang sudah terjadi, tetapi saya bisa mengubah diri saya. Sekaranglah waktunya bagi saya untuk melangkah maju, kembali ke minat saya, kembali ke lari saya. Saya sudah berjuang melawan diri saya sendiri untuk lari 100 mil untuk mengenang adik saya. Tetapi tidak bisa mendapatkan dorongan yang saya butuhkan untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Hari ini saya melakukan 5, 4, 3, 2, 1 demi mengenang Patrick Stripling. Terima kasih banyak, saya pasti bisa melewatinya. James menuliskan, kutipan yang sempurna untuk kembalinya saya, tepat di sebelah meja saya sehingga saya bisa melihatnya setiap hari dan diingatkan bahwa saya mampu memindahkan gunung yang ada di depan saya. You have been assigned this mountain so that you can show others it can be moved. Ya, Anda bisa memindahkan gunung. Apapun yang terjadi saat ini, inilah dia. Ini hidup Anda yang tidak akan dimulai lagi. Anda tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi dalam 5 detik Anda bisa mengubah masa depan Anda. Itulah kekuatan dari keberanian sehari-hari. Ketika hati Anda berbicara, hargailah 5, 4, 3, 2, 1, lalu melangkahlah. Satu momen keberanian mampu mengubah hari Anda. Satu hari dapat mengubah hidup Anda, dan hidup Anda dapat mengubah dunia. Ada kehebatan di dalam diri Anda. Sekaranglah waktunya untuk mengungkapkan kehebatan itu. 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Next, the 5-second rule. Begitu Anda mempunyai naluri untuk bertindak demi sebuah sasaran, Anda harus melakukan 5, 4, 3, 2, 1 dan bertindak secara fisik atau otak Anda akan menghentikan Anda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk buku The 5-Second Rule Mel Robbins-nya. Kita sudah menyelesaikan buku ini. Nanti kita akan ketemu lagi di buku-buku berikutnya. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.